Bab ke-37, Bertemu Roni. Di sudut kamar, terdengar rintihan seorang wanita yang sedang menangis dengan pilu. Ya, dia adalah Renata. Wanita itu baru saja melayani Roni semalaman. Bahkan Renata sampai kesulitan untuk berjalan saat ini. Roni memperlakukannya dengan sangat kasar. Tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh Renata. Hanya sebuah kesakitan yang dia rasakan. Bahkan bercak merah keunguan tersebar di seluruh tubuhnya. Hatinya bagi teriris sebilah pisau tajam, merasakan sakit yang teramat dalam. Pelecehan yang dilakukan oleh Roni benar-benar membuatnya tersiksa. Apakah semua ini karma untuk Renata? Karena telah mempermainkan perasaan dua pria sekaligus. Awalnya Renata hanya memperalat Roni untuk bisa menjebak Sandi dengan cara yang sangat menjijikkan, yaitu meminta bantuan untuk menghamilinya. Setelah rencana itu gagal, Roni masih bersikap biasa saja. Tetapi sepertinya Roni menjadi sangat marah dan kecewa ketika mengetahui Renata keguguran. Wanita itu tahu kalau sebenarnya Roni memang menyukainya sejak dulu. Dan dengan tidak memiliki perasaan, Renata tega menjadikan Roni sebagai alat untuk mendapatkan obsesinya, yaitu hamil. Dan semua itu hanya untuk menjebak Sandi. Aku tidak boleh terpuruk seperti ini. Aku harus meminta Roni untuk bertanggung jawab. Renata mengusap pipi mulusnya yang telah basah itu. Bukan Renata namanya kalau dia harus menyerah begitu saja. Wanita itu tahu pasti Sandi sudah tidak mau kembali lagi padanya. Dan jalan satu-satunya adalah meminta Roni untuk bertanggung jawab. Aku harus menemui Roni di kantornya. Gumam wanita itu bangkit berdiri dan berjalan ke arah kamar mandi. Setelah membersihkan dirinya, Renata keluar dengan pakaian yang sudah rapi. Seluruh tubuhnya tertutup dengan memakai baju berlengan panjang dan celana kain panjang. Wanita itu berjalan keluar dari dalam apartemen dan berencana akan menemui Roni di kantornya. Setelah menempuh perjalanan setengah jam lebih, Renata sampai di sebuah gedung yang tidak terlalu tinggi. Perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan sudah memiliki ratusan karyawan itu adalah kantor tempat kerja Roni. Renata sudah tahu letak ruangan Roni berada di lantai berapa. Dengan tekad yang kuat, akhirnya Renata sampai di depan pintu ruangan yang tidak terlalu besar itu. Aku sudah memilih gaun pengantin yang cocok untukku. Sudah tidak sabar rasanya ingin segera menjadi istrimu, sayang. Renata menajamkan pendengarannya. Sayup-sayup terdengar suara seorang wanita di dalam ruang kerja Roni dan mengatakan perihal pernikahan. Siapa wanita yang ada di dalam? Apa dia saudara Roni? Gumam Renata. Aku juga sudah tidak sabar ingin menjadi suami dari wanita cantik sepertimu. Tidak sabar untuk bisa melihatmu di waktu sebelum dan sesudah bangun tidurku, sayang. Tubuh Renata menegang. Itu adalah suara Roni. Jadi ternyata selama ini Roni sudah memiliki kekasih dan bahkan calon istri. Lalu kenapa Roni masih menyiksa dengan menyuruh Renata menjadi budak nafsunya? Tubuh Renata terasa kaku, tetapi kakinya seakan tidak memiliki tulang. Lemas dan akan segera ambruk kalau saja ia tidak menyandarkan tubuhnya di pintu itu. Renata memukul dadanya berkali-kali, merasakan sesak karena mengetahui kenyataan menyakitkan itu. Padahal tadinya Renata berharap akan menyuruh Roni untuk menikahinya. Tetapi sepertinya harapan satu-satunya telah hancur. Kenapa? Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku? Sehingga semua orang tega menyakitiku seperti ini. Lirih Renata. Setelah berhasil menenangkan diri, akhirnya wanita itu memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Renata mungkin sudah merasakan sakit hati dan sakit fisik saat ini. Tetapi apakah dia akan sadar bahwa semua itu adalah karma baginya? Karma telah mempermainkan perasaan seseorang dan juga kebohongan untuk menggapai obsesinya. Entahlah,
Mungkin Tuhan masih memiliki rencana lagi untuk wanita itu. Sudah seminggu Sandi dan Aulia kembali ke Jakarta. Sandi sudah mulai berjalan sendiri tanpa bantuan tongkat penyangga. Aulia dengan telaten selalu membantu sang suami saat melakukan terapi dan pemulihan. Seperti saat ini, Aulia baru saja memapa Sandi yang baru saja selesai membersihkan diri. Sandi sebenarnya sudah bisa berjalan normal seperti biasanya, tetapi dia sedikit malas karena ingin selalu mendapatkan perhatian Aulia. Terima kasih sayang, ucap Sandi tersenyum manis setelah mendudukkan tubuhnya di atas ranjang. Terima kasih untuk apa lagi sayang? Aulia berpura-pura tidak tahu. Padahal Aulia sudah sering mendengar kalimat terima kasih dan permintaan maaf dari Sandi, sehingga membuatnya bosan untuk mendengarnya. Padahal Aulia sudah mengatakan pada Sandi bahwa dia ikhlas melakukan semua itu karena Sandi adalah suaminya. Tetapi yang namanya Sandi tetap saja merasa bahwa istrinya itu bagai bidadari yang memiliki sifat yang sangat baik. Sandi selalu gemas dengan tingkah sang istri yang seakan semakin terlihat begitu cantik setelah kehamilannya. Dia pun tidak terlalu direpotkan dengan kehamilan sang istri, yang katanya akan selalu rewel untuk para istri yang sedang hamil muda. Aulia hanya nafsu makan saja yang berkurang, tidak pernah meminta hal-hal yang aneh, bahkan tidak sering mual di pagi hari. Sandi masih menatap sang istri. Untuk semuanya sayang, semua yang telah kamu lakukan untuk suamimu ini, entah bagaimana aku bisa membalasnya Auliaku. Sandi menarik Aulia ke dalam pelukannya, mencium pucuk kepalanya yang tertutup jilbab itu, menghirup aroma wangi dari sampo yang dipakai istrinya. Sandi benar-benar sudah jatuh cinta sedalam-dalamnya pada pesona Aulia. Membalasnya ya? Aulia berpikir sejenak, kemudian melepaskan diri dari pelukan sang suami dengan senyum yang lebar. Kalau begitu, apakah Mas mau mengabulkan permintaan Aulia? Sandi menautkan alisnya. Jangan yang aneh-aneh loh yang. Aulia tersenyum, kemudian membisikkan sesuatu di telinga sang suami. Hanya itu yang. Aulia mengangguk mantap. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaan istriku ini. Tapi sebelumnya, cium dulu. Sandi langsung menarik tengkuk Aulia dan menyatukan bibir mereka. Saat ini Aulia sedang berada di butik setelah diizinkan Sandi. Ya, inilah keinginan gadis cantik itu. Pergi ke butik dan ingin mengecek butiknya yang sudah lama ia tinggal itu. Mbak, nanti akan ada seorang pelanggan yang mengambil pesanan gaun pengantin. Dia baru memberikan uang DP. Katanya sih akan mengajak calon suaminya nanti. Ucap Sita sambil merapikan barang-barang yang ada di meja Aulia. Ya, sejak Aulia memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada Sita, Aulia menyuruhnya menggunakan ruang kerjanya sebagai tempat untuk menyempurnakan desain baju yang telah dikirim olehnya. Selamat siang, permisi. Aulia mendengar ada seorang masuk ke dalam butiknya. Sepertinya itu pelanggan yang akan mengambil pesanan gaun pengantinnya, Mbak, ucap Sita. Aulia langsung berjalan keluar dari ruangan untuk menemui pelanggannya itu. Maaf mas, apakah kamu yang akan mengambil pesanan gaun pengantin? Tanya Aulia pada seorang pria yang berdiri membelakanginya. Pria itu menoleh dan langsung terkejut saat melihat siapa yang ada di hadapannya. Bukankah dia istrinya Sandi? Batin pria itu yang tak lain adalah Roni. Maaf mas, Aulia merasa aneh dengan pria di hadapannya ini. Iya. Aku ingin mengambil pesanan calon istriku. Maaf dia tidak ikut saat ini. Jawab Roni merasa sedikit gugup. Ternyata, setelah dilihat dari dekat seperti ini, cantik juga. Bersambut